Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya bakalan nyoba buat jawab pertanyaan teman-teman. Berapa lama sih saya harus nunggu review ketika saya ngupload desain ke Shutterstock? Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali nyoba buat daftar di Shutterstock, atau sebenarnya udah lama tapi pengen tahu berapa lama sih Shutterstock tuh nge-review desain kalian atau desain yang baru kalian upload ke sana. Nah, di sini saya bakalan ngeliatin ke kalian. Nah, ini desain saya yang udah di review. Jadi pada saat kalian ngisi keywordnya di sini, itu bakalan masuk ke menu pending. Jadi pending ini proses di mana Shutterstock tuh nyoba buat seleksi apakah desain kalian tuh layak diterima atau enggak di misalkan buat dijual ke ekosistem mereka atau ke dashboard mereka, seperti itu membuat penjelasan singkatnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan menurut penjelasan dari Shutterstock-nya sendiri, kalian bisa baca di sini, your pending item will be reviewed within 5 days. Jadi kalau misalkan proses reviewnya itu bisa sampai memakan 5 hari. Tapi kalau misalkan kalian sering ngupload atau dashboard kalian tuh aktif, nah misal kalian ngupload 2 desain sehari atau 3 desain sehari, nah itu bisa lebih besar peluang kemungkinannya itu lebih cepat. Tapi buat kalian yang daftar pertama kali, nah itu bisa sampai 1 minggu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan udah ngupload desain pertama, kemudian udah 6 hari, kok desain saya masih di proses pending. Nah itu wajar teman-teman. Soalnya desain yang pertama kali kalian upload itu bakalan dikasih ke bagian lain dari tim seleksi dari Shutterstock, di mana proses pending desain pertama tuh bakalan nentuin apakah kalian layak jadi kontributor di Shutterstock atau enggak. Jadi itu bakalan mungkin butuh peninjauan yang lebih, soalnya itu bakalan ditinjau sama tim profesional dari Shutterstock itu sendiri. Biasanya waktu saya awal dulu ngupload ke Shutterstock itu kalau nggak salah ada 8 hari teman-teman. Jadi buat teman-teman sabar aja buat nunggu. Setelah nanti desain kalian diterima, itu bakalan masuk ke di sini review. Kalau misalkan desain kalian tuh bagus, itu bakalan di approve seperti ini. Kalau misalkan foto kalian tuh di reject, itu bakalan dikasih alasannya nanti di bagian sini, kalian bisa baca. Jadi pastikan setiap penolakan itu kalian baca dan kalian pelajari gimana cara penyelesaiannya. Soalnya kalau misalkan kalian ngupload satu desain kemudian ditolak, kemudian kalian nyoba atau nyari ide baru buat ngejual, nah itu percuma aja teman-teman. Jadi pastikan kalian tuh tahu kesalahan dari desain yang kalian lakukan supaya nanti kalian bisa belajar dari kesalahannya itu. Dulu waktu di awal-awal tuh saya ngupload kalau nggak salah foto 8 foto, 5-nya itu diterima dan 3 ditolak. Kemudian masuk ke email saya. Kalau misalkan kalian baru daftar, itu bakal masuk ke email kalian penjelasan kalau kalian tuh udah resmi buat jadi kontributor aktif di Shutterstock. Jadi pastikan desain kalian tuh ada yang diterima nanti. Nah, kalau misalkan saya ngupload 5 desain kemudian 3 diantaranya ditolak, dan nanti kalian bisa cek di bagian email. Itu bakalan dijelasin apakah kalian tuh layak jadi kontributor di Shutterstock atau enggak. Ini beberapa di kumpulan desain saya yang udah saya upload. Jadi buat teman-teman yang mau desain pertamanya itu diterima, saya lebih saranin kalian buat jual background seperti ini. Videonya nanti kalian bisa tonton di bagian deskripsi, saya udah rekomendasiin buat kalian yang mau jual desain pertama. Soalnya kalau misalkan kalian mau jual desain gunain foto, itu peluang buat diterimanya itu lebih sulit. Atau kalau misalkan kalian memang fokus di foto, nah ini beberapa kumpulan foto saya. Kalian nanti bisa tonton tutorialnya, saya juga nanti bagiin di link. Cara setting kamera supaya foto kalian tuh bisa di-upload di Shutterstock. Ini foto pepaya teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang tertarik, kalian bisa cek deskripsi gimana cara setting kamera, atau nanti kalian bisa kunjungi di bagian playlist. Di situ saya sediain pembahasan tentang Shutterstock. Jadi pertanyaan yang banyak diajukan buat kontributor Shutterstock itu saya udah jelasin di situ. Nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist. Kemungkinan nanti saya juga bakalan bikin di bagian video lain
Atau saya bakalan lanjutin nanti di bagian menunya itu penjelasan atau materi tentang Adobe Stock, kemudian free pick. Nah, di bagian playlist saya bakalan cek dulu. Nah, di sini cuman ada Shutterstock nah ini Shutterstock. Jadi videonya itu udah 7 saya bikin, nanti saya bakalan coba buat nambah playlist baru di bagian Adobe Stock, free pick dan juga alami. Nah, jadi di sini berisi kumpulan pertanyaan tentang pembahasan Shutterstock buat teman-teman yang pengen tahu. Nanti kalian bisa cek playlistnya. Nah, buat pertama apa itu Shutterstock, bagaimana cara kerjanya, kemudian cara setting kamera agar foto diterima, kemudian cara edit. Jadi edit fotonya itu biasanya saya bakalan ngedit dulu foto sebelum menjual ke Shutterstock. Kemudian ini cara ngisi deskripsi, judul, dan juga keyword ketika teman-teman mau jual desain ke Shutterstock. Ini cara buat desain pertama untuk Shutterstock. Jadi buat teman-teman yang baru daftar, saya saranin buat nonton video ini supaya nanti teman-teman jangan asal upload aja membuat desain pertamanya. Soalnya itu bakalan nentuin kalian diterima atau enggak jadi kontributor di sana. Nanti saya bakalan tambah playlistnya buat iStock dan juga free pick. Sebenarnya saya udah bikin kayak artikel di bagian ini. Kalian nanti bisa kunjungi microstockerpemula.blogspot.com. Di deskripsi juga nanti saya bakalan bikin linknya. Jadi ini tuh materi microstocker yang bisa kalian baca. Nah, sini. Jadi banyak artikel saya bikin sini, pembahasan itu tentang di bagian topik. Nah, ini. Microstocker. Nah, ini pembahasan saya di bagian blognya ini. Ada Shutterstock, iStock, Adobe Stock, free pick, PNG3. Kemudian di bagian daftar isi. Nah, ini kalian bisa klik. Ini pembahasan tentang Shutterstock. Jadi pertanyaan tentang Shutterstock tuh bakalan saya kumpulin di sini. Nah, ini mulai dari tema yang tadi, cara setting kamera handphone. Ketika kalian klik, itu bakalan menunjukkan ke sebuah artikel. Nah, di sini pembahasan tentang Adobe Stock. Nanti saya bakalan lengkapi artikelnya. Kemudian kalau misalkan kalian males baca, nah saya lebih saranin buat baca dulu. Misal cara setting kamera handphone. Nah, itu bakalan ditujukan ke sebuah laman blog seperti ini. Kalau misalkan kalian nanti mau nonton videonya, kalian nanti tarik ke bawah. Kalau misalkan ada di sini tonton video, itu berarti videonya udah saya bikinin, kalian bisa tonton nanti yang mengarah ke bagian channel YouTube saya. Misal kayak di sini jenis file apa saja yang bisa diunggah ke Shutterstock. Kalian nanti bisa baca, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada klik tonton video. Ketika kalian klik, ini bakalan dijelasin gimana cara ini judulnya tadi, file apa saja yang bisa diunggah ke Shutterstock. Nanti teman-teman bisa tonton videonya. Oke, nanti kalian bisa kunjungi di sini. Jadi tujuan saya bikin ini, kalau misalkan saya ngasih kayak di tutorial YouTube saya, mungkin file vektor gratis yang bisa kalian download. Nanti kalian bisa cek di bagian download di sini. Saya bakalan sediain beberapa file gratis yang bisa kalian download. Atau mungkin file background seperti itu. Kalian nanti bisa cek nanti, saya bakalan tambahkan. Nanti kalian juga bisa kunjungi Bang Ikhwan Tutorial. Nanti kalian bisa cari di internet. Ini bangikhwantutorial.blogspot.com. Nah, di sini ada beberapa file gratis yang saya kasih. Ini semalam video sinematik nih kena masalah gara-gara judul saya kena similar peringatan konten sensitif. Padahal isinya itu bagus semua, teman-teman. Saya udah ajuin banding, nanti bakalan nunggu konfirmasi dari pihak Google-nya. Karena saya bikinnya waktu itu 2 orang pria sedang ngobrol ketika sunset. Kemudian di sini saya copy di sini, saya copy deskripsinya, kemudian saya tempel di sini, saya publikasikan. Alhasil itu kayak peringatan mungkin konten yang terlarang kayak gitu mungkin. Padahal videonya belum saya upload di sini, belum ada tombol downloadnya. Nanti saya bakalan bikin linknya. Kalau misalkan kalian mau download video sinematik, nah seperti ini, kalian nanti bisa kunjungi blog saya ini. Bukan cuman video, di sini saya juga kasih file website. Jadi buat teman-teman yang mau belajar coding, nah di sini ada bagian file. Ini kayak tampilan coding dari halaman Quotes. Jadi tampilannya itu ini sebenarnya bukan Quotes, ini website.
Ini tampilan coding dari halaman scan telapak tangan. Jadi codingnya itu nanti ada di dalam, kalian bisa download. Kemudian tampilan coding dari login Instagram. Jadi tampilan codingnya itu seperti ini. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara gunanya, nanti saya bakalan sediain juga tutorial videonya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kalian mau bikin website atau belajar coding, nah ini file gratis yang bisa kalian otak-atik. Ada banyak lagi file yang saya kasih, kayak file 3D, file surat, dan juga file buat YouTube. Kemudian wallpaper background. Nah nanti kalian bisa cek aja langsung di bagian Bang Ikhwan tutorial. Kalian klik aja nanti di Chrome Bang Ikhwan tutorial, kemudian scroll ke bawah. Jadi yang pertama muncul itu kayaknya video YouTube saya, Bang Ikhwan tutorial. Nanti kalian bisa scroll ke bawah di bagian blogger. Nah itu kalian bisa klik link Bang Ikhwan tutorial. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.